Fenomena perundungan atau bullying saat ini marak sekali terjadi di Indonesia. Salah satunya yang paling viral atau yang sedang viral saat ini adalah perundungan secara fisik yang terjadi kepada David yang akhirnya melibatkan sosok pelakunya yang merupakan salah satu anak dari pejabat pajak. Sebenarnya bullying atau perundungan itu sudah terjadi lama, tapi kenapa masalah ini kok bisa tidak selesai-selesai? Ada apa dengan sistem pendidikan kita dan ada apa kok kenapa bullying bisa terjadi dan bagaimana penyebab serta cara penyelesaian agar bullying tidak terjadi pada anak-anak kita. Selain itu, di sini juga saya akan membahas bullying dalam perspektif penyimpangan sosial. Selain itu juga saya akan membahasnya dalam perspektif analisis wacana karena ternyata kasus bullying yang terjadi atau perundungan yang terjadi di dalam kasus David ini menyebabkan meme salah satu pelawak senior yaitu Kasino menjadi viral terkait memenya yang anak orang kaya biasa tengil kayak duit bapaknya halal aja. Itu kan sebuah kritik sosial yang bisa dianalisis dengan analisis wacana. Jadi itu juga akan dibahas dalam video kali ini. Selain itu, bagaimana sih kalau perundungan atau bullying ini kita analisis menggunakan teori penyimpangan sosial dari Edwin Sutherland ya, mengenai teori differentiation association. Jadi di dalam teorinya, Sutherland ini menjelaskan bahwa yang namanya penyimpangan itu bisa terjadi ketika seseorang mempelajari yang namanya deviant culture atau sebuah kebudayaan yang melanggar atau yang menyimpang dari nilai dan norma kebudayaan inti. Maka kalau kita pengen anak kita tidak menjadi pelaku perundungan atau bullying, maka kita harus awasi siapa teman anak kita bergaulnya dengan siapa, kemudian lingkungan bermain teman kita, lingkungan sekolah anak kita, kemudian lingkungan pergaulan anak kita itu seperti apa. Kita harus awasi betul, karena kalau dia mempelajari budaya-budaya yang menyimpang, misalkan ikut geng motor yang menyimpang, geng motor yang tidak baik, ya maka anak kita akan berpotensi menjadi orang-orang yang akan melakukan perundungan. Kemudian kalau kita analisis menggunakan teori penyimpangan yang lain, misalkan teori labelingnya Edwin Lemert. Edwin Lemert itu menjelaskan bahwa yang namanya perilaku penyimpangan itu terjadi karena masyarakat melabeli seseorang dengan tuduhan tertentu. Maka kalau kita dalam menghadapi anak-anak yang melakukan perundungan, justru kita harus lindungi agar anak itu tidak dilabeli sebagai anak yang nakal, sebagai anak belandalan, sebagai anak yang tidak tahu sopan santun dan lain sebagainya. Jadi sehingga anak-anak yang sudah pernah melakukan perundungan itu tidak lagi melakukan perundungan. Maka harus diawasi betul oleh sekolah, oleh guru BK, bahkan bila perlu oleh psikolog. Jadi agar lingkungan sosialnya kita jaga juga bahwa anak yang sudah melakukan perundungan bisa kita bina dengan baik agar tidak mengulanginya. Kemudian jika kita menganalisnya dengan teori penyimpangan Robert Camerton dalam konsep anominya, maka seharusnya dunia pendidikan di sini harus menyediakan ekstrakurikuler atau ruang untuk menyalurkan bakat dan minat anak. Karena menurut Robert Camerton, penyimpangan itu terjadi ketika kebudayaan atau nilai dan norma yang ada itu justru tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh individu. Maka jika seorang siswa tidak tersalurkan bakat dan minatnya, justru eksistensi dia tidak bisa tersalurkan atau terakui dari bakat minatnya, maka dia akan mencari eksistensi yang lain. Salah satunya yaitu dengan melakukan perundungan itu. Maka di sekolah itu harus mengutamakan penyaluran bakat dan minat siswa. Agar apa? Agar tidak terjadi anomi. Kemudian yang keempat, jika perundungan atau bullying ini kita analisis dengan teori penyimpangan dari Emil Durkheim, yaitu teori fungsi, maka menurut Durkheim adalah orang melakukan penyimpangan itu disebabkan karena kesadaran moral dari individu satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, tergantung bagaimana lingkungannya, bagaimana proses belajarnya, terus kemudian bagaimana keadaan fisiknya dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi itu. Lantas bagaimana kita bisa meminimalisir perundungan yang terjadi? Kalau menurut teorinya Durkheim, maka di sini perundungan harus ditindak, karena kalau ada perundungan kemudian tidak ditindak, maka sistem sosial yang sudah terbentuk bahwa perundungan adalah hal yang tidak baik itu tidak akan ditaati lagi oleh individu. Maka setiap perundungan sekecil apapun
baik itu perundungan secara verbal sekalipun itu harus ditindak. Maka sekolah-sekolah harus melengkapi sistem yang ada di sekolahnya, baik sarana prasarana seperti CCTV dan juga bagaimana sistem pelaporannya oleh korban perundungan itu harus ada, agar fungsi sistem sosial yang ada di masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dan juga upaya-upaya penindakan, sehingga perundungan tidak lagi terjadi di sekolah atau dimanapun. Terkait dengan kasus perundungan yang terjadi terhadap David yang dilakukan oleh salah satu anak oknum Dirjen Pajak, itu miris sekali dan saya turut prihatin. Jadi perundungan tipe fisik yang terjadi terhadap David itu akhirnya berimpact juga terhadap pekerjaan dari orang tua pelaku. Orang tua pelaku yang dimana merupakan salah satu mantan Dirjen Pajak, menyebabkan di pemberitaan-pemberitaan nasional itu dikatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak menjadi turun. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita analisis menggunakan teori pilihan rasional dari James Goldman, maka menurutnya masyarakat atau individu melakukan tindakan tertentu itu jika ada keuntungan atau hal positif yang bisa dia dapatkan atau dia rasakan. Maka masyarakat di sini berpikir bahwa ketika membayar pajak harusnya mendapatkan keuntungan yang bisa dirasakan. Tapi dari kasus ini akhirnya tercitra bahwa pajaknya tidak tersalurkan dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pajak menurun. Tentunya hal ini harus segera diperbaiki agar masyarakat kembali taat dan juga mau membayarkan pajak dengan baik. Kemudian yang menarik lagi, muncul meme kasino, salah satu pelawak legend dari Warkop DKI yang mengatakan bahwa anak orang kaya itu biasa, sukanya tengil, kaya duit orang tuanya halal aja, itu jadi viral. Ini kalau kita analisis menjadi sangat menarik, karena kalau kita analisis menggunakan teori analisis wacananya Fairlock, maka kita bisa melihat dari dimensi kosakatanya. Jadi kita bisa melihat dari dimensi mikronya bahwa kata-kata yang ada di sana itu diproduksi melalui dimensi mesonya. Kemudian dikontekskan terkait konseptual sosial budaya yang memang terjadi ketika banyak fenomena dan realitas bahwa anak-anaknya orang kaya itu juga berperilaku tengil. Dan ternyata ini relate seperti dimensi makronya. Jadi relate terjadi sama seperti yang dialami dan menjadi struktur pengetahuan masyarakat secara umum, sehingga meme ini menjadi viral dan relevan ketika untuk dijadikan sebagai kritik sosial terhadap para anak-anak orang kaya yang berperilaku tengil. Oke, itu analisis saya mengenai fenomena perundungan dan penyimpangan sosial serta analisis wacana yang sudah saya bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.